di luar capres-capres itu, di luar politik-politik itu. Nah, ini saya tidak bisa nerusin. Sesuatu yang lebih nasional, sesuatu yang lebih serem, sesuatu yang lebih menyerap tenaga. Sekarang kalau saya tanya gini, ini untuk pintunya dibuka dikit gitu ya. Misalnya gini, kalau kamu punya uang, kamu pilih mana? Uangmu untuk berpesta atau uangmu untuk nolong orang? Untuk nolong orang. Keduanya. Sekarang karena lebih baik nolong orang, maka sebaiknya langsung Anda ambil keputusan tidak usah untuk pesta tapi untuk nolong orang saja, atau Anda berpesta tengah-tengah jalan terus ngambil sebagian duitnya untuk nolong orang. Yang mana yang Anda pilih? Sejak awal tak niati kayak nolong wong lah timbangannya kayak pesta. Pesta dulu. Oke. Ya udah, kalau itu takdirnya nanti pesta dulu sebentar. Jadi ibaratnya Anda sedang bikin pesta pakai terop, pakai jaran kepang gitu ya, tiba-tiba ada angin gebus buak tiba kabeh ya. Terus akhirnya kan duitnya menjadi tidak untuk minuman, tidak, tapi untuk ke rumah sakit, untuk evakuasi dan seterusnya, gitu loh maksud saya. Ngerti ya? Nah sekarang kalau Anda dikasih tahu, sudahlah mending duitnya disiapkan tidak untuk pesta tapi untuk evakuasi, gimana? Mau nggak dikasih tahu itu? Tapi kan tidak mungkin Anda yang mau kan, tapi kan tidak mungkin kita menyuruh Republik Indonesia untuk melakukan itu. Tapi pokoknya saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong ada reserve untuk berpikir bahwa jangan-jangan bukan itu yang nomor satu yang akan menyibukkan kita. Tapi saya punya perjanjian untuk tidak membicarakan hal ini sampai mudah-mudahan akhir bulan saya sudah mendapat izin, gitu ya. Tapi kata-katanya diingat-ingat loh, pesta apa evakuasi? Ya, oke ya. Oke. Sebab kalau Anda bisa menerima itu dengan mudah, artinya kemungkinan kalau kan nomor satu itu kemungkinan dalam hidup. Kalau orang punya ruang luas untuk mendengarkan kemungkinan, maka dia rendah keahmakannya, kan gitu. Tapi kalau orang sangat sempit kemampuannya untuk mendengarkan kemungkinan, maka tinggi keahmakannya, kan jelas gitu. Jadi kan KBG gak mesti gak mesti, nanti dulu lah. Gak mesti, kamu jangan terlalu yakin amat lah. Meskipun kamu direkayasa kayak apapun, jangan yakin amat. Jadi apa namanya, saya ingin mengingatkan Anda, mari kita tidak bersikap Ahmad, karena 2000 Ahmad ya. 2014 ini kan nanti di Padang Bulan tanggal 16 itu saya menyelenggarakan satu, jadi judulnya di Padang Bulan gini, Was-Was 2014. Kelompok-kelompok balung pisah, nah cara Jombangi gitu. Kelompok-kelompok itu artinya mengumpulkan balung yang pisah, medeni balung pisah. Padahal sebenarnya maksudnya sederhana, saya memindahkan makam dua kakek saya dari Tuban ke Jombang, ke rumah kami di Padang Bulan itu. Makamnya itu tidak ada namanya, tapi dikasih nama oleh orang kampung, namanya Sentono Arum. Wis tak gawe, gak masalah wis, kono jeneng nopo kono. Di tempat saya itu kan jualan aneh-aneh. Jadi nek jalan sebelah utara itu Tai Tambung, jalan selatan Jeblok, jalan tengah itu Ki Ronopati. Nek jalan sing paling depan ketika masuk desa tempat saya itu jenenge Jalan Pameran, itu penggane Pamereng kan. Gitu. Nah, nama makamnya itu Sentono Arum, sudah kita siapkan makam banyak itu. Nah, satu, nomor dua, untuk itu kita mau terbangan. Jadi saya ingin ngerekam terbangan. Zaman dulu terbangan itu rutin toh. Dan itu namanya kombinasi. Dulu kalau disebut kombinasi itu artinya ada kelompok-kelompok terbang dari berbagai daerah, bisa ratusan, bisa ribuan, ngumpul jadi satu karena bahasanya sama, selawatnya sama, bunyinya sama. Jadi
terbangannya itu ada, kalau pukulan jros itu begini, pukulan apa begini, pokoknya namanya juga aneh-aneh. Jadi ada yang plak 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 blung, plak 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 blung, plak plak plak, itu kalau digabung jadi satu menjadi indah. Dan kalau cara Jombang Mojokerto tidak ada brung, nggak ada, yang ada plak. Jadi mereka tidak suka bass, benar dur nggak suka mereka. Jadi kalau terbangan di Jombang itu pak dok pokoknya, betul keras itu, plak gitu. Plak gitu, itu Jombang. Jadi Jombang itu nggak pakai bass pokoknya. Dan kalau mereka selawatan tuh pakai jadi kayak pakai suara baduk ini mas, ngelik namanya. Kalau sudah buareng ngelik, dari biasa itu cuma kita ambil 225 orang. Jadi dari Jombang 100, dari Mojokerto 100. Itu untuk rodatannya ini mas. Untuk rodatan itu. Terus yang terbangan, yang di depan itu yang bawa namanya. Itu yang berjanji. Nah, itu sekitar 25 orang yang di depan. Jadi yang bawa terbang 25 orang, yang rodat, yang menari. Nah, itu sedang kita bijikan ini musyrik apa tidak. Sekarang yoga juga musyrik saya. Yoga musyrik. Bid'ah. Pit-pitan nih bid'ah. Sepeda gembira itu saya kira bid'ah itu, karena itu tersinggung nabi-nabi itu. Asu gue malah ngepit, aku ora tahu ngepit ya. Malah pit-pitan. Terus Pak Wijayanto biar nanti kita mengenai bid'ah-bid'ah ini. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, cirinya tadi itu satu, tidak mau bermudah. Nomor dua, gampang ditipu. Orang yang gampang ditipu dia tidak punya kemungkinan lain kecuali kalau dia punya kesempatan juga gampang menipu kan gitu. Ada banyak ciri Ahmad, kita ambil dua itu dulu kira-kira. Nah, Pak Wijayanto sudah menyiapkan. Kalau misalnya ada selingan musik lagi tidak ada masalah. Setelah itu kita dengarkan Pak Wijayanto bersama-sama. Anda datang ke sini berarti Anda adalah orang yang siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang luas ke depan. Saya ingin sekali ngomong sama Anda, tetapi saya tidak boleh. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita bisa bareng-bareng. Oke. Silakan, ada musik atau langsung Pak Wijayanto? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara teknis sebetulnya ini perlu kursi, karena sejak tadi yang di belakang itu gini-gini terus, itu secara teknis. Tetapi secara mindset, kursi itu tidak mindset, tahu ya. Mindset itu kalau berak terlalu encer. Susah ngomong dengan orang bodoh-bodoh ini. Mindsetnya itu kursi itu sekarang jadi simbolisasi. Sekarang baru rebutan kursi, maka di sini tidak disediakan kursi karena tidak ada yang berambisi terhadap kursi. Dulu di Jawa itu setiap pohon-pohon yang kaitan dengan Tarsan tadi, di depan pohon itu banyak penunggunya, biasanya makhluk halus. Tapi sekarang di daerah-daerah pohon-pohon itu sudah isinya foto-foto caleg dapil berapa. Jadi sebetulnya itu sudah representasi dari makhluk halus tadi. Jadi, karena betul-betul beberapa itu anak saya sering diajak jalan-jalan itu tanya itu siapa, nggak tahu sama sekali. Dan saya tanya kepada orang-orang yang sebelah, itu fotonya siapa? Ada orang dari Sumatera itu masang fotonya itu di daerah Jogja. Dan ini nggak jelas. Dan itulah yang kedua mengenai Ahmad ini, saya menulis ada 54 poin dari ini ya. Sampai tiket saya tuh habis, tiket besok 5:30 saya. Tiket saya sampai nggak muat, dan karena saya dibukakan folder yang cukup besar oleh Cak Nun, dan itu untuk konsistensi. Karena sejak awal saya di Ma'iyah itu, Gandhi maupun Rusdi kalau SMS itu pasti Ma'iyahnya kapan? Jumat, itu bohong. Karena saya selalu ngomongnya pas hari Sabtu. Sehingga tadi ketika ditawarkan saya, nggak boleh Cak Nun dulu karena belum hari Sabtu. Tadi masih kena menit. Ya, jadi sekarang Sabtu. Ya, baik. Kita mengawali hari dari hari Sabtu ini. Dan itu istiqomah namanya. Istiqomah itu konsisten. Istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah. Ya.
Agak tersinggung. Dari itu pelangsing tubuh yang paling efektif itu pakai madu. Asal mau dimadu, insya Allah langsung pet. Saya sekalian, poin pertama dulu, bahwa dari mana ini? Karena dari mulai musik, tari, sampai bid'ah, hulu bid'atin dolalatin, sampai Tarsan, sampai kursi-kursi, sampai gua kahfi angkat. Tuh, jadi sebetulnya poinnya begini dulu. Saya nggak tahu saya mau bikin, karena ini kalau saya terangkan sampai seminggu belum selesai ininya. Karena saya dibikinkan pintu, ruangannya sudah banyak. Jadi kalau saya Cak Nun itu adalah Madinatul Ilm, saya itu jendela, jadi bukan pintu ya, itu pilihannya aja. Supaya menunjukkan saya tidak terlalu ahmak dalam hal ini ya. Bahwa disadari tidak, ahmak itu oke, secara budaya Quran sudah hebat betul, Allah itu pintar, luar biasa. Saya sejak tadi mengingatkan saya bahwa Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa intuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah. Kunci orang itu sukses itu harus jadi gurobak. Fatu balil gurobak, kata Nabi. Tolong difahami, karena yang bersabda Nabi tolong harus diyakini. Nabi itu kalau bicara nggak pernah benar, nggak pernah salah, karena dia sidik, amanah, tablik, watonanya dari vonis 14 tahun. Jadi nanti tunggu sampai keluar, nanti baru kita sebut-sebut. Tapi tahan dulu ya. Bahwa kalau kamu mengikuti mayoritas, itu sudah ada hukum. Mayoritas itu ada kecenderungan untuk sesat. Di dalam tradisi media dulu, semua orang bangga di mana-mana, setiap digantikan. Dulu saya itu berterima kasih, saya berdiri nggak apa ya, biar enak ya. Dulu orang itu senantiasa kalau hajatan itu pakai, kalau saya ngalami karena saya orang desa, orang daerah, itu ada gamelan, ada itu, ada mabuk, ada itu. Tetapi alhamdulillah dengan gerakannya Cak Nun dengan terbang, terus dulu Hadat Alwi itu saya tahu persis ketika awal-awal ikut, ya tukang kabel gini lah, tukang ini semuanya, terus bikin sendiri. Terus sekarang udah mulai dengan terbang, terus tambah-tambah itu ada raihan, ada macam-macam lah, ada senada, ada yang baru-baru ada opicek, opicek itu kan opicek kan opicek itu opicek. Barusan BBM saya soalnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi sekarang bergeser. Hampir semua pengajian, hampir semua pertemuan dari Bapak itu sudah mengalami mengglobal di dalam diri kita sendiri, yaitu semua sekarang pertemuan sudah dengan dangdut. Dangdut itu dari mulai ngebor, ngecor, kayang, gelidak gitu rupanya. Terakhir ada gergaji, ada patah-patah, ajep, ada vibrator, ada kayak macam-macam. Terakhir ada gaya macam-macam, gaya trio macan, trio kuek-kuek, trio ini semuanya ada trio. Besok ada gaya ngecat, ada gaya macam-macam. Terus muncul berikutnya gaya goyang itik. Jadi ini atak-atak. Jadi pantatnya dia atak-atak. Apa sih? Remuk, kanan remuk. Sebetulnya pasnya gini, tapi kalau untuk YouTube kan jelek nanti. Jadi saya ulang. Jadi atak-atak gitu. Kalau sebelah kanan. Tapi itu sekarang kegeser. Ali. Ternyata nggak lama. Itu juga semua orang mengikuti, terus diganti dengan jurus epilepsi. Jadi kayak ayan epilepsi. Jadi kayak ayam disembelih. Jadi buka dikit. Yang saya itu dikontrak berapa? 900 juta 1 tahun. Untuk 1 stasiun 900 juta. Hanya untuk epilepsi itu. Kalau pitik dibelah. Jadi kalau orang modar ya 900 juta.
Betapa orang dihargai karena iso melet, iso buka dikit itu segala macam. Walaupun sekarang akan dilibas oleh oplosan. Nah, jadi dioplos sana sini luar biasa. Yang saya nangis batin sebetulnya bukan, saya senang-senang aja ngeliat itu, tapi kalau ada orang tua-tua pakai jilbab, dicoret-coret wajahnya, ikut-ikut begitu. Yang saya bayangkan kalau mati dicabut Israel pas begitu, buka dikit, wis tuwek-tuwek nggo jilbab, Masya Allah. Saya mungkin malaikat akan bingung, ini masukkan husnul khotimah apa suul khotimah, bingung loh itu, luar biasa. Pakai jilbab lagi, nggak dimasukkan suul khotimah kok jilbaban itu, tapi husnul khotimah kok melet-meletnya, luar biasa. Sisi lain, mohon maaf, sebetulnya saya poin ke bagaimana orang sudah dibikin mindset yang berubah tadi. Saya itu punya penelitian, ini saya ulang sekali lagi supaya Anda paham bahwa kadang-kadang kenyataan saja tidak bisa merubah pikiran. Dan kenyataan itu tidak bisa merubah pernyataan. Contoh, nah itu ya. Saya pernah sampaikan sini, tapi tolong ini diperhatikan karena Cak Nun mancingnya dengan bahasa-bahasa yang sangat tinggi. Saya sendiri menyampaikannya harus dengan yang sulit, saya membumikan. Karena ini FM, ini semuanya masih AM, apalagi tengah malam begini agak susah. Iya, masih SW, bahkan kalau handphone belum sampai Android, belum, masih fleksi, jadi bukan telepon biasa, jadi sulit untuk nyambung. Bukan telepon biasa, telepon selalu tulali terus gimana. Jadi intinya adalah, jadi mahasiswa saya itu mahasiswa S2 di Pascasarjana Magister Manajemen, itu kelas gemuk. Ini saya ulang, pernah, ini tolong perhatikan supaya biasanya begini, karena jam-jam malam gini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Karena ada pepatah, pisang kluthuk dipangan ular. Orang itu kalau udah ngantuk produksi, nah sudah luar biasa. Sudah saya lihat 1-2 sudah. Saya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Mi'raj sejak tadi, Masya Allah. Jadi ketika saya coba, ada gelas kosong saya isi, ini serius dan ini betul-betul saya cobakan. Mahasiswa S2 dirut-dirut banyak, direksi sebuah BUMN lah, harus kaya, karena memang kuliah sekarang harus kaya. Kalau nggak kaya jangan kuliah. Dan saya senang, semakin kaya gaji saya kemungkinan semakin nambah itu, karena rajin pangkal pandai, pandai pangkal kaya, kaya baru bisa kuliah. Itu semuanya, itu urutannya. Jadi ada 2 gelas. Bentar, ya, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Ya. Tapi bisa konsentrasi ya. Lanjut. Bisa konsentrasi ya. Coba saya tes sekali lagi, semua tangan kanan diangkat ya, tangan kanan diangkat, ya, tangan kanan diangkat. Ayo, gerakkan. Ayo, lebih kencang lagi. Semuanya tolong, tangan kanan diangkat, semuanya lihat saya, ikuti perintah saya, Lebih kencang lagi. Ini saya ajari tari sufi. Nanti semakin kencang ada external power, seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Semakin ini. Nanti kalau ke Mesir, ke Turki itu ada seperti ini. Di Iran ada. Yuk lebih kencang lagi. Semuanya lihat saya dan ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi. Yuk, pegang dagu. Dagunya mana? Pas dagunya mana? Dagu, pegang dagu. Pegang dagu. Bapak pegang dagu, Pak, pegang dagu. Nah. Dagunya di mana? Dagu itu di bawah mulut apa di atas mulut? Tapi mayoritas dagunya di atas. Jadi kalau makan nanti naik sana karena dia ada. Jadi betulnya ada asas keterpengaruhan. Jadi saya sekalian sudah tidak konsentrasi, kelihatannya susah. Jadi orang kita itu ternyata usail kata Nabi ya. Ini kayak
apa? Ustaz itu apa? Ustaz? Kayak buih, jadi mudah. Diajak gini-gini semuanya, coblos kami coblos semuanya itu, Masya Allah. Bahkan nyoblos tuh lihat yang cantik, wah kenapa ini cantik kok, cocok nih coblos, luar biasa. Bahkan kalau menurut Cak Nun bisa logikanya salah, semakin benci malah dicoblos. Wah ini kurang ajar, ini nyalek, coblos malah ganti. Itu psikologis Jawa yang luar biasa, inspirasi Cak Nun. Gitu. Jadi bahwa gelas 2 itu saya isi sama-sama soft drink. Dari 38 mahasiswa S2 saya suruh minum objektif. Meskipun rasa itu, mohon maaf, rasa itu relatif tetapi ada standarnya. Cantik itu juga relatif, tapi saya yakin kalau saya tanya Luna Maya dengan Yati Pesek kira-kira cantik mana? Nah, Luna Maya berarti belum katarak, ya itu semuanya. Tetapi saya bukan merendahkan, maksud saya hanya untuk keilmuan, wacana keilmuan. Semuanya mengatakan bahwa yang A lebih enak. 36 dari 38 orang lebih enak A. Oke, setuju? Sekarang break karena ini istirahat, sholat, makan. Oke, sekarang saya tanya, minumnya pilih Coca-Cola apa Pepsi? Hampir total memilih Coca-Cola. Terus saya tanya, lo kenapa kok milih Coca-Cola? Semua lebih enak. Akhirnya botolnya saya keluarkan. Ini terlepas dari iklan ya. Itu. Begitu saya keluarkan karena warnanya agak beda. Yang tadi lebih enak tadi adalah Pepsi. Tapi sampai hari ini semua suruh pindah Pepsi, nggak mau, walaupun lebih murah dan lebih enak. Karena seluruh karyawan juga tidak mau. Itulah nanti pemilu itu isinya bukan masalah rasionalitas, antara like and dislike. Jadi terserah mau bejat, mau wah khianat, yang penting aku seneng. Itu namanya pokoknya. Lah itu Ahmad. Jadi persis ada orang berdebat mengenai, itu burung gagak. Oh bukan, itu kambing. Deketi, lihat kecil kok, berarti burung gagak. Bukan, itu kambing kecil, mini cempe. Cempe. Dideketi lagi, hitam, berarti gagak. Bukan, itu kambing hitam. Lancip kok, berarti gagak. Bukan, itu kambing lancip. Dideketi itu loncat, jelas burung, wong bisa jelas gagak ini, wong bisa loncat. Oh itu kambing loncat, tapi sayang belum dekat sudah terbang. Oh berarti jelas burung gagak. Bukan, itu kambing terbang. Lu kok bisa? Kamu itu imanmu lemah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu jangankan nerbangkan burung, Rasulullah itu sampai langit ke-7. Kamu nggak yakin, imanmu masih lemah. Habis amalanmu amalan bid'ah terus, jadi udah nggak ini. Meskipun secara akademis bisa diperdebatkan apakah yang hitam itu burung gagak, ya belum tentu, karena yang hitam belum tentu burung gagak. Bisa saja merpati dicat, bisa juga. Gitu. Tetapi maksud saya, jangan kita ahmak seperti itu. Jadi kesiapan kita untuk mau berubah. Ini kalau mohon maaf saya seharian tadi ngasih training di kehutanan, di planologi di Bogor, persis di depannya itu. Dan memang sulit untuk berubah. Dan planologi itu yang menentukan seluruh kawasan hutan. Karena semua di Indonesia ini 70% penyangganya adalah hutan. Tapi alih fungsi itu oleh pejabat daerah itu lebih dari 70%. Jadi hutan itu sudah patoknya sudah bergeser semuanya. Jadi yang mana tanah adat, mana tanah untuk sudah alih fungsi itu. Maka mafianya luar biasa. Dan ternyata sulit. Orang yang menggantikan ini tidak bisa karena itu kebijakan yang sudah digantikan. Sehingga memang mau di land reform susah. Salah satunya kalau semua orang dibunuhi, semua pejabat yang ada dibunuhi, baru milih lagi tapi yang belum tercemar. Jadi bayi yang lahir itu jadikan gubernur gitu baru ini semuanya. Itu kesimpulannya karena sudah tidak bisa dari mana susah. Jadi ada the point of no return. Jadi gimana ya? Susah sih ngomongnya itu, saya tolong nanti dibantu menerjemahkan ini Anda. Jadi ada satu poin, the point of no return, ada satu poin di mana
susah untuk balik, itu susah. Jadi karena sudah sistemik. Nah, sistemik itu ya apalagi, jadi ya sudahlah, terserah mau paham atau nggak paham, pokoknya saya teruskan gitu aja. Nah, mungkin saya ini kayak Gus Dur, 10 tahun lagi Anda baru paham. Mungkin seperti itulah gitu. Itu juga terjadi karena kesalahan manajemen waktu. Itu juga jangan sampai kita the point of no return. Contohnya gini, tobat tapi sudah terlambat, nyawa sudah di tenggorokan, baru amanah bi Rabbi Musa wa Harun, itu telat. Jangan sampai, oh saya nggak korupsi lagi, kenapa? Udah pensiun, ya wajar. Saya udah nggak main judi, kenapa? Udah nggak punya uang, ya wajar. Umurnya udah 90 tahun, udah tua, ompong, pirot, sudah semuanya nguyuh, ngising, ngeblok, makannya disuapin, piring belum dipinggirin, aku nggak dikasih makan, malah piringnya belum dipinggirkan, masih minta lagi. Sudah begitu, saya nggak mau main perempuan, ya wajar. Saya nggak pernah ke Taman Lawang lagi, udah saya sudah nggak bisa, daya meongnya sudah nggak ada sama sekali. Mau ngapain? Iya, orang itu pandangan hidupnya mandang aja bisa hidup. Ini sudah pegangan hidup nggak bisa, perjuangan hidup ini, perjuangannya nggak bisa, udah nggak diteruskan, semakin malam semakin parah. Jadi intinya adalah jangan sampai kita sampai poin-poin begitu, itu ahmak juga. Oke, saya lompat dulu, by the way. Yang berikutnya adalah bahwa nanti kaitan dengan pikiran jangan terlalu didewa-dewakan. Karena ada porsi-porsi memang. Jadi begini, ini senangnya saya di Maiyah ini mengangkat jaring dari tengah. Dari awal saya sudah bikin bagaimana Maiyah ini jangan mengangkat jaring itu dari pinggir. Banyak orang itu sekarang bikin satu yayasan, kelompok pengajian, taklim segala macam, itu biasanya pergerakannya hanya ngangkat dari pinggir. Kalau kita jaring, ngangkatnya dari pinggir, yang pinggir itu terangkat, tetapi yang sono tidak. Dan ikan nggak kena banyak. Banyak orang yang wirid, dikirnya luar biasa, tapi ilmunya rendah. Maka setan mengatakan, aku lebih menghargai sulit 1000 orang ahli ibadah wirid, dikir nangis, Masya Allah sebenarnya. Tapi itu mudah saya goda. Tapi satu orang yang berilmu, itu jauh lebih oke. Tapi kalau ilmu aja diangkat, nggak pernah wirid, nggak pernah dikir. Bahkan sholat itu adalah untuk lidikri, untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, nggak perlu sholat. Dan apa esensinya saja, kurban itu mendekatkan diri pada Allah, nggak usah nyembelih kambing. Nah, nggak usah kambing, kurban itu tiap hari. Justru yang tahunan dia nyembelih kambing, satu, dia melanggar ayat, merusak lingkungan. Dan akikoh tidak harus kambing, karena kambing itu membuat tensi tinggi. Akikoh itu pakai ayam, pakai puyuh, boleh. Itu nah, nanti ini ilmu yang diangkat, tetapi wirid, dzikir, taslimnya tidak ada. Ada yang ritualnya bagus di zaman Nabi, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, Bismillahirrahmanirrahim, halakuk, luar biasa. Puasa terus, dia baca Quran luar biasa, haji tiap tahun, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu, zaman Nabi. Maka semua mengatakan, ya alul jannah, dia alul jannah ya Rasulullah, dia alul jannah, dia itu penghuni surga. Enggak, kamu enggak tahu. Kalau kamu begitu terus sosialnya gimana, dia makannya dari mana? Dia nggak usah kerja, dikasih orang. Loh, kerjanya apa? Dia nggak kerja. Kata Nabi, orang yang ngasih makan tadi, ibadahnya. Rasulullah tidak mengatakan kerjanya, ibadahnya. Berarti kerja semuanya juga ibadah. Ibadahnya dia lebih baik daripada orang yang di masjid terus nggak pernah. Satu sisi orang jangan sampai orang rajin memberi, tetapi orang rajin juga untuk membuat satu rekayasa pengemisan dengan bawa gerobak, bawa ke pancoran. Bawa orang tua gitu penting 25 juta per bulan. Palang sangit itu ya. Jadi jangan, maka Nabi juga mengecam. Maka kalau narik dari tengah, maka semua terangkat. Jadi wirid dzikir juga ada, sholawat juga ada, ilmu juga harus ada. Orang bikin majelis ini, majelis itu, wah wirid dzikir.
takoni radong, susah. Nah, maka perlu ada kesamaan, semua diangkat, ilmu, sosial, ritual segala macam. Kalau angkatnya dari tengah, maka ikan ini paham nggak sih tentang jaring ikan itu? Jaring ikan itu misalnya ini, jadi orang itu dihargai karena memori. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau misalnya ada ular di sebelah sini, ya, ular sini, saya ingin memori Anda sudah hidup, saya pukul dari sini, kira-kira ular itu gigit sebelahnya atau gigit saya? Sebelahnya, karena dia short memory time. Tapi kalau ada anjing di sebelah sini, berarti anjingnya kamu ya. Nah, saya pukul dari sini, kira-kira anjing gigit sebelahnya apa gigit yang mukul? Ya, kalau nggak percaya nanti kalau ada orang bawa anjing, pukullah. Terus kamu lari, insya Allah anjing tidak akan gigit majikannya, gigit yang mukul. Kalau simpanse dan harimau, beda. Kalau ada harimau punya anak, taruhlah, oke, Rusdi aja, Rusdi, nggak enak. Yang Rusdi makan, dia bunuh anaknya, terus kita tidur bareng, nanti boleh buktikan. Tidur bareng, induknya dilepas, yang diterkam habis adalah Rusdi. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Nanti ke Ragunan, kamu bunuh. Paling Ustadz, paling hanya diambil untuk snack, diambil kupingnya sedikit. Tapi yang dihabiskan Rusdi, yang agak, Masya Allah, pertumbuhannya melebar, menyamping, luar biasa. Cak Nun tuh mau diajak ke Korea, mau ngajak Rusdi, tapi dipertimbangkan nggak jadi karena tiketnya harus 2 karena seat beltnya nggak cukup. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ingin saya tolong memori ini kita perkuat sedikit untuk, ya itu kaitannya dengan pikiran, kaitannya dengan tadi. Oke. Bahwa seseorang itu ada perlunya menggunakan pikiran, jelas. Fungsi akal, fungsi itu jelas. Itu karena itu diperintahkan. Bahkan dalam usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Jadi setiap perintah itu wajib. Maka orang harus mengakali itu tadi, wajib hukumnya. Maka ada bahasa, itu bukan hadis sebetulnya, la dina liman la aklalahu. Tidak akan berjalan agama ini kalau tidak menggunakan akal. Orang mengartikan nggak berakal itu idan. Ya sudahlah, terserah, saya tidak mau membahas itu terlalu panjang. Artinya apa? Bahwa orang yang sudah menggunakan pikiran tapi meninggalkan. Jadi begini, ada wilayah-wilayah tadi benar Cak Nun itu luar biasa. Jadi kalau orang itu sholat misalnya, itu mahdoh. Karena mahdoh tidak ada rekayasa, maka tahiyat begini ya begini saja, tidak usah pakai pikiran. Itu P3 masih jaya, sekarang PDIP jadi tahiyat gini. Terus nggak bisa rekayasa. Termasuk wilayah-wilayah kesenian, karena nanti seni itu ada 3. Ini kaitannya dengan tadi yang mau dibawakan Cak Nun di Padang Bulan nanti. Ada seni itu di dalam Islam malah menghargai yang seni yang di Padang Bulan itu, karena seni untuk seni, tidak usah didekati normatifnya, ini bid'ahnya, jelas itu nggak ada. Uang yang ngelarang itu juga punya handphone juga pakai ringtone. Handphone titit malah saru tuh, titit. Jadi artinya apa? Bahwa ya kalau memang konsisten ya jangan dong. Oh itu juga ada musiknya kok, itu semuanya. Saya bedakan jadi 3 saja. Satu, kalau seni dalam wilayah kebudayaan sebenarnya nggak masalah. Seperti jaipong, itu seni untuk kebudayaan. Maka waktunya kapan bebas, diperankan siapapun bebas. Nadanya nggak pernah merendah. Jadi dinamis. Bahkan penarinya boleh, orang menstruasi aja boleh. Anak kecil bangun tidur langsung jaipong boleh. Bahkan nggak perlu sopan-sopanan, yang penting senang. Tak dandung, tak nggak boleh. Itu jaipong. Tapi kalau di Jawa Tengah, seni ini adalah untuk pengabdian. Artinya seni adalah untuk persembahan. Maka orang yang menari, tari bedoyo, serimpi, itu dipilih. Nggak boleh orang seperti ini, nggak boleh. Harus betul-betul yang good looking.
Good looking itu ya ini nggak masuk dalamnya. Bahkan harus kelihatan, kalau bahasa sekarang itu lebih hebat yang ada celengannya. Jadi sini celengannya ada, belakang juga ada celengan gitu. Itu sering kalau sedang di Jakarta itu seneng banyak celengan di jalan-jalan. Di boncengan motor tuh ada celengan belakang. Kalau bawa koin sama saya masukkan dulu. Jadi sekalian, jadi kalau di Jawa Tengah tarian pun selalu merendah. Lihat, semua ritmenya adalah tung 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 tak dang dung gung, ngebas tadi. Tung tak dang dung tung tak tung gung, selalu ke bawah. Dan tidak ada tarian yang sampai tung tak dang dung ini dilempari sama rajanya. Selalu sopan, tidak ada sampai ngangkat ke sini karena dia pakai kemben. Kemben itu kalau tung tak rajanya gini terus nggak ada artinya. Selalu ke bawah, tung tak dang dung gung tung gung, selalu ke bawah. Lain dengan di Bali. Bali ini untuk ritual. Udah, ini saya persingkat saja. Ini kalau kuliah ini belum tentu orang di IKJ aja paham. Bukan, lebih paham dari itu maksud saya. Nanti ahmak saya ya. Padahal Ahmad di Najat itu masih jadi. Saya sekalian, di Bali selalu ke atas. Neng jreng tang jreng jreng, dan gerakannya tidak ada rekayasa. Karena itu kecak itu ya nurunkan pula cak terus gitu. Itu karena dulu yang ciptakan dari Jawa Timur cak nun gitu cak. Itu ada akar budayanya. Orang jadi cak enggak ada mas gitu. Enggak itu. Tidak boleh, omongannya harus cak, enggak boleh loh, bang, mas, enggak boleh, harus cak. Itu pun ke atas ke bawah, nurunkan berkah. Waktunya khusus, orangnya khusus, ngelihat saja kalau menstruasi enggak boleh. Dan dia boleh rekayasa, cak, enggak boleh. Jadi waktunya khusus. Oke, sekarang saya ingin mendekati itu bahwa kadang-kadang orang mendekati banyak karena nggak paham budaya, sering itu ada maladjustment. Jadi ada penilaian yang salah terhadap budaya-budaya, maka apa sedikit bid'ah, ini bid'ah, itu kadang-kadang karena itu. Peringatan ini bid'ah segala macam. Bahkan gambar patung bid'ah itu salah satunya adalah sependapat oleh Yusuf Qaradawi itu karena maladjustment. Padahal kenyataannya yang membid'ahkan itu masuk terus di koran, guru besarnya. Di koran di Saudi ada terus, di TV juga ada. Nah itu kan foto itu lebih gambar hidup lagi. Nah itu pengecualian. Harus nonton TV, pengecualian. Paspor, pengecualian. Bahkan KTP, pengecualian. Jadi semua dikecualikan. Jadi hidup ini penuh pengecualian semuanya. Bahkan di Jeddah sekarang ada patung ikan. Ketika debat rame-rame, loh ini ada patung ikan. Itu nggak menyerupai makhluk hidup. Kenapa? Nggak ada insangnya, nggak ada paru-parunya. Jelas itu semuanya. Berarti semuanya sudah boleh sekarang. Bahkan saya pakai gantungan kunci aja, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Begitu ada gambar, saya itu pernah di Pakistan itu sholat itu ada gambar unta, karena grup penelitian saya itu bikin seragam gambar unta besar. Harap ini nggak sah. Begitu, kenapa? Karena ada gambar. Begitu saya lihat dia bawa pakai sarung itu ada capnya swan kecil gitu. Jadi ada swan itu ada bebeknya itu. Saya bilang, loh ini juga nggak sah. Itu kan kecil. Nah, jadi luar biasa. Masya Allah. Lah aneh gitu. Lah pernah saya itu ditegur patung itu haram, dia bawa gantungan kunci itu ada boneka. Lah ini juga haram. Ini kan boneka dengan patung itu podo dul. Oh gantungan kunci ya neng bonekane kuwi ya patung. Ya mungkin kono gede kene cilik, kuwi murah sing tuku, aku ora kuat tuku gede terus kowe gak mau. Sebetulnya ini juga nanti supaya kita tidak ahmak, kita memahami tentang gua Kahfi. Kahfi itu dalam tafsir Istari, bukan Kitabi ya, Istari, semua ulama sepakat itu ada
Jadi gua yang disebut itu adalah gua hati. Di dalam hati ada anjingnya. Anjing itu hanya sekedar mulut gua itu ada anjingnya. Di sana nanti ada kolab, ada macam-macam di sana, ada ihsan, ada macam-macam yang ada di dalam hati itu. Lah biasanya kadang-kadang belum sampai di hati, tetapi anjingnya aja yang ngomong. Artinya anjingnya berteriak-teriak, tetapi sebetulnya itu tidak dari hati. Makanya di dalam surat Al-Hujurat juga ayat 14, kalau 15 tadi, nanti 15-nya juga bicara tentang ahmak ini. Tapi kalau 14-nya jangan kamu dikatakan, jangan mengatakan iman kalau hanya sekedar ucapan. Dan banyak orang sekarang ini hanya retorika, semuanya retorika. Cuma tebar pesona lah itu semuanya. Jadi cuma tebar pesona, sebetulnya hanya di bibir, itu hanya anjing, bukan dari hatinya. Jadi yang menggonggong itu hanya anjing, tapi belum pada kolbunnya, belum pada pikirannya, belum pada akalnya. Itu ada 9, tapi itu strategi marketing nanti di Ma'iyah yang akan datang. Nanti saya tantang. Karena ini terlalu berat untuk saya sampaikan. Ini tafsir Istari itu harus ada dasar-dasar yang bisa menguatkan, tidak asal-asalan. Oke. Yang sekarang terjadi adalah anjing-anjing ini yang anjing di Gua Kahfi itu, tetapi belum masuk di dalam tidak dimanah, tidak diwening, tidak digali. Dalam bahasa Jawa beda, dirasakan itu beda dengan digali, diwening beda. Makanya dalam Islam juga ada cinta beda dengan sayang, beda dengan aku itu terpesona, mempesona, tadi beda. Masalah mempesona yang sudah enggak senang dengan istrinya sendiri tadi, yang Ustaz tadi bilang itu senang sama istrinya orang itu. Tadi saya dengar sedikit-sedikit baru datang tadi. Ibu bapak yang saya muliakan, bagaimana sesungguhnya seseorang itu harusnya, ini poin saya lompat, ada beberapa yang perlu. Artinya jangan sampai orang itu merasa berjasa atas Islam. Itu sering diungkapkan Cak Nun, tetapi ayatnya adalah surat Al-Hujurat ayat 7 yang mengatakan jangan kamu merasa berjasa dalam Islam. Dulu artis panas begitu rupa sekali gitu, begitu dia pakai jilbab langsung bikin hijaber, langsung begitu, wah dia hebat, seolah-olah Islam itu hebat karena dia masuk Islam. Maka ditegur. Allah tidak butuh, kowe mudhar ya karepmu. Artinya jangan merasa bahwa Allah udah seneng loh, lumayan loh aku gelem sholat wis lumayan, nganggo jilbab wis lumayan loh. Lho sing butuh jilbab itu bukan Allah nggak butuh dengan jilbab. Bukan Ustadz, saya Ustadz malah seneng sing ra jilbaban. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa. Jadi kalau ada orang masuk Islam dengan pakai jilbab, pakai itu, sebetulnya dia dapat. Jadi justru dia yang dapat karunia. Jangan memberi seolah-olah saya yamunu, saya merasa berjasa terhadap Islam. Jangan yamunu bi islamikum, kata Allah. Jangan kamu merasa punya jasa. Dan ini menjadi ahmak. Untuk itu maka ya, ini kaitannya doa saja orang tidak boleh ada adab-adabnya. Jadi jangan merasa kita agak tinggi, harus tadoruan wa khifatan. Doa itu detail juga gak boleh. Ya Allah, aku pengen jodoh ya Allah yang ukuran sepatunya 42 ya Allah. Yang tinggi badannya 168 ya Allah. Berat badannya 70 aja ya Allah. Lah ini terlalu detail. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kreditan kami, utang kami masih 36.750.000 ya Allah. Sementara Senin itu jatuh tempo ya Allah. Pastikan hari Minggu itu dapat 35.670.000 karena saya dapat gaji. Jadi pas ya Allah. Itu terlalu detail. Itu dikte pada Allah. Meskipun juga tidak boleh terlalu simpel. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau ya Allah. Kabulkan. Ngopo. Karena saya berapa waktu yang lalu di haji kemarin, saya minggu depan saya umroh. Di Februari pasti saya masih bisa, tapi saya hadir dalam doa saja. Itu. Kalau banyak orang kiai-kiai bisa Jumatan di Mekah, orangnya tidur sini, saya dari Mekah saya akan hadir ke sini. Tapi ruhiyahnya saja, ya. Anda belum sampai tingkatannya belum sampai. Jadi nanti saya akan tawaf mamrid dufe tawaf saya itu untuk bagaimana, insya Allah. Dan karena ini saya ngomong jujurnya, saya akan doa untuk kalian semuanya. Artinya bahwa
tidak boleh, karena saya pernah mimpin haji itu, haji yang kemarin itu ada orang tuh bawa segepok kertas sambil tawaf itu, saya tuh pak ngelempar jumrohnya nggak di sini? Enggak, ini titipan doa Ustaz. Ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang titip ini ya Allah. Ini itu sambil ini ya Allah, ini kabulkanlah. Setiap habis kabulkan ya Allah. Ini baca sendiri ya Allah. Malah kan salah. Nah, kurang ajar itu. Atau malah menuntut. Ada doa itu menuntut ada loh. Ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam ya Allah. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Aku jadi manusia kan bukan kehendakku. Engkau ciptakan aku jadi manusia. Kenapa nggak dapat jodoh ya Allah? Engkau tahu namaku Rusti. Masih lumayan Rusti. Apalagi Gandhi ya Allah. Engkau tahu sendiri gitu. Tapi kenapa nggak dapat jodoh ya Allah? Mana tanggung jawabmu itu mana ya Allah? Kurang ajar. Disitulah maka etika tadarruan wa khifatan dalam surat Al-A'raf ayat 205 itu dipentingkan ada rasa untuk idharu ubudiyah. Maka ini dilatihkan. Orang itu harus ada idharu ubudiyah supaya tidak ada sifat uluan. Sifat uluan itu mobil bisa turun sendiri minta dibukain. Nah itu sudah bagian. Kadang-kadang udah turun aja masuk lagi, nanti dibukain ya, bukain supaya tahu saya ini kan semuanya. Mau turun belum banyak, lihat dulu nanti karpet merahnya dulu, gunting pita semuanya. Tas bisa bawa sini, suruh bawakan itu semuanya. Nah itu termasuk uluan. Ketika ada Ibnu Umar mengangkat seseorang untuk menjadi satu sebelum Bilal dilantik di gubernur di Damsyik, maka ada orang yang tawaduknya luar biasa. Jadi kalau naik kuda itu selalu miring gini karena tawaduknya, nggak mau sampai megagah gini. Tapi begitu masuk istana, SK dikasihkan, pulangnya itu langsung begini. Wah, ini saja jadi sudah jadi gubernur, langsung dipanggil lagi. Ini tidak ada stabilitas temperatur batin. Dia baru SK-nya belum jadi gubernur loh, baru dapat SK, tapi belum dilantik, tapi sudah begini, langsung dipanggil. Biar dia tidak ahmak, kamu tidak jadi gubernur dulu. 40 hari kamu ngasih makan kuda di sana. Bayangkan kalau ada orang mau gubernur terpilih terus suruh ngasih makan kuda dulu 40 hari. Insya Allah nggak jadi gubernur juga. Artinya ini untuk mempelajari diri supaya orang di idharu budaya. Maka sholat, nanti Cak Nun kalau bicara filosofi ini sederhana sekali. Sampai sholat itu untuk idharu budaya itu yang paling penting menampakkan sifat penghambaan itu suruh sujud. Yang ditempelkan apa? Wajah. Dan konstruksinya kalau Cak Nun bayangkan pas banget. Jadi konstruksinya wajah ini di bawah dubur, anus. Bahasa Arabnya asiltu. Silit. Nah, itu untuk merendahkan, tapi itu bukan otoritas saya, jauh lebih itu. Artinya bahwa yang nomor 52 sekarang, ya 52. 4 terus ini 52. Yang lain-lain tentang edit value menambah itu mengakali tadi, saya pikir nanti ada judul tersendiri, tetapi memang ada beberapa terminologi yang saya senang dengan judul-judul ini supaya menangkap nuansanya. Karena terjemahan Depak yang sampaikan Cak Nun memang ada. Bahkan Nabi Ibrahim aja dituduh untuk berbohong. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 61-62 di situ ditunjukkan Nabi Ibrahim berbohong. Ketika umatnya tanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Di Departemen Agama diterjemahkan, bukan aku yang melakukan. Tanya saja kepada yang paling besar, karena yang paling besar dikasih itu. Jelas itu bohong. La'anatullah alal kadhibin. Allah melaknat orang kalau dia bohong. Kok Nabi ngajarkan bohong? Jelas ini nggak benar. Padahal ayatnya, siapa yang hancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim mengatakan dalam ayat itu bal fa'alahu. Pasti ada yang melakukan. Hancur kok, pasti ada yang melakukan. Kabiruhum hadza, yang paling besar ini yang paling besar. Ini. Maka fas'alhu, kamu tanya kepada dia.
Apa Nabi Ibrahim bohong? Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu, pasti ada yang melakukan. Wah, hancur semuanya kok. Yang paling berkabiruhum hadza, yang paling besar ini. Maka kamu tanya pada dia. Oh, patung kok ditanya? Lah patung kok kamu sembah? Geblek loh. Tapi di Departemen Agama mengatakan bukan aku yang melakukan. Lah menghindar. Oh, itu pengecut. Mosok Nabi kok pengecut? Jelas gak benar. Tapi ada terminologi yang lain yang memang kita harus menangkap nuansanya. Jadi kalau Cak Nun punya contoh dulu puisi saja kalau diterjemahkan jadi rusak kan gitu. Aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bagus. Nek sing maca wong Yogya ya rusak tenan. Kula menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Pancen kula kewan amut diara kan ora usah diomongke nek kowe kewan. Oke, ada masih beberapa yang kaitannya dengan ya ahmak ini, tetapi ini perlu penjelasan sebelumnya. Udah itu aja, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Baru kita tanya jawab di Bang Matar, tapi kita juga nanti minta Pak Ju. Saya ingin supaya Anda berpikir betul apa yang satu dua hal yang mungkin perlu saya kasih stabilo. Yang pertama, tafsir ya. Jadi kahfi tadi itu kemudian dielaborasi menjadi hikmah bagi manusia, di mana manusia itu makrokosmos. Jadi setiap gejala mikrokosmos itu harus ditarik ke makro. Sebagaimana setiap materi harus ditarik ke esensi dan setiap esensi harus bisa diterjemahkan ke materi, tapi interval antara materi dengan esensi ini, di situ tempat demokrasi, di situ tempat perdebatan. Syaratnya adalah kerendah hatian dan ketidakahmakan. Kalau Anda memakai ahmak di interval ini, maka yang terjadi adalah peperangan-peperangan. Jadi misalnya kahfi tadi, coba kalau Anda pelajari filologinya ya. Jadi kata Pak Wijayanto itu anjing kitmir itu atau ar-rokim dalam Al-Quran itu kakinya menjurai ke depan. Jadi kalau faktanya ketika Raja Herodus siapa ya, itu sekian dekade tidak ada orang yang berani masuk ke dalam gua ini, karena stigmanya adalah ini sarang anjing, karena di depan itu ada kaki menjurai. Drama yang sedang kita kerjakan adalah Kekasih Anjing, atau aslinya itu Tafakur Anjing. Itu tentang Ashabul Kahfi yang dielaborasi tadi. Pak Joko Kamto itu, Joko Kamto Anda tahu ya, itu aktor sampai saat ini aktor terbaik yang dulu main Semara Bumi di Tikungan Iblis, main di Nabi Darurat dan seterusnya. Itu secara ideologis dan secara sufistik dia bilang sama Allah, ya Allah saya itu tidak perlu jadi Ashabul Kahfi, tidak masalah. Saya itu dijadikan kaki anjing saja sudah senang. Itu yang Pak Wijayanto sebut bahwa Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berani banting martabatnya di depan Allah. Artinya saya tidak apa-apa, saya di neraka kan tidak masalah ya Allah, asal engkau yang menyuruh. Supaya Anda kan digoda dalam tanda petik oleh Allah, diiming-imingi surga, terus ditakut-takuti neraka, supaya Anda alih fokus. Padahal Allah kan fokusnya dirinya sendiri, dan keselamatan manusia kan ketika dia berfokus kepada Allah. Sama Allah dikasih bias yang namanya surga dan neraka, dan Anda mayoritas tergoda oleh surga dan neraka ini. Makanya saya sejak awal di Ma'iyah kan selalu guyon-guyon sama Anda, sudahlah. Itu Anda jangan double fokus, fokusnya Allah aja. Kalau Anda ke Allah, surganya pasti. Tapi kalau Anda ke surga, nanti Anda kejebak sama Allah. Loh, kamu kan cari surga, ngapain ke saya? Kan begitu. Padahal nanti kalau Anda ke surga kan juga belum tentu Anda nyaman, karena buka-buka jendela kan terus ngelihat yang di neraka. Lu kok Wijayanto ning neraka? Ya kan ya. Ya ora tega ta ya. Akeh sok-sok kayak sok-sok ngapusi jamaah. Pegang dagu aku. Karung ini ya toh. Ya enggak apa-apa, itu maksud saya, itu ilustrasi aja bahwa Allah sendiri itu, ayatnya Allah itu satu instruksi. Itu take it or leave it.
Ya, itu mahdhuf, ada ayat-ayat mahdhuf. Terus ada ayat yang berdiskusi, mengajak diskusi. Allah memaparkan sesuatu, membuka ruang untuk diskusi bagi hamba-hambanya. Ada ayat yang sindiran. Jadi tergantung Anda ahmak apa tidak. Kalau Anda ahmak, Anda dihina pun tidak ngerti. Kan begitu. Ahmak itu salah satu cirinya adalah dihina itu tidak tersinggung sudah. Karena Anda ahmak adalah orang yang tidak bisa memahami merah, kuning, hijau karena dia ngertinya hitam dan putih. Gitu. Jangankan kok melihat seperti burung melihat dengan frekuensi dan kornea matanya fokus yang luar biasa sehingga dia bisa melihat warna-warna yang manusia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjangnya. Nah, jadi saya kembali ke Kahfi tadi. Kalau kita elaborasi, Anda lihat filologinya. Kalau yang di depan itu kalbun. Itu jadi kalau Anda, Mas Beben, Mbak Ina ini kan pelatih vokal. Kalau kal itu kan tidak susah payah Anda untuk menyebut K. Tapi kalau ol itu baru kerja. Jadi kalau kof itu agak lebih ke tenggorokan. Tapi kalau K itu cukup di luar tenggorokan dikit. K. Jadi kalau kalbun itu artinya anjing, kalau kolbun itu artinya ruang di dalam hatimu. Jadi bahasa Indonesia menjadi kacau karena aku dengan seluruh kalbuku, kan gitu kan? Aku dengan seluruh anjingku. Nah, karena modernitas kita gengsi sama huruf kof. Ini beneran gengsi sama huruf kof. Malu kalau pakai huruf ki itu nanti disangka Islam-Islam kaum sarungan gitu loh. Jadi akhirnya kof diganti k. Nah, perlu ada Pak Wijayanto, tolong dilihat, perlu ada revisi dan pembakuan kembali penulisan huruf hijaiyah ke huruf Latin. Sekarang majelis taklim nulisnya pakai K apa pakai? Selama ini ada yang pakai aksen, ada yang pakai K. Itu dalam bahasa Arab sangat jelas, kedua-duanya punya makna. Kalau taklim itu dari kata alima ya'lamu, mekanisme untuk mengetahui sesuatu. Alim orang yang mengetahui. Taklim adalah pembelajaran. Majelis taklim adalah ruang meja pembelajaran. Kalau taklim itu pembicaraan. Condong cinondong. Jadi majelis taklim adalah majelis di mana orang ngomong semua. Itu taklim karena dari kalimah. Kallama yukallimu, takallama yatakallamu. Jadi itu kalau pakai kaf dia ngomong, tapi kalau ain ya makanya K kan di luar, dia ngomong aja. Tapi kalau ain, ta'lim itu dia di tenggorokan. Jadi dia sesuatu yang lebih mendalam. Jadi Allah itu dari bahasa saja itu dia membimbing bangsa tertentu untuk menemukan dan memilih kesepakatan bahasa sedemikian rupa karena oleh Allah sudah di set up kelak dia akan menjadi hulu hilir dari bunyi dan makna. Itu serius, Mas. Jadi taklim sama taklim itu sudah di set up sejak sebelum Adam lahir. Makanya Adam lahir itu ketika dia diajari Allah nama benda-benda wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Itu yang saya sebut bahasa sejati. Bahasa sejati nanti muncul di dalam berbagai macam bahasa dan yang paling banyak bahasa sejatinya adalah Al-Qur'an. Bahasa sejati maksudnya bahasa yang ngarang Allah sendiri. Muncul pada kita misalnya orang gembira maka tertawa. Bunyi tertawanya itu karangan Allah. Ya. Cara orang tertawa di Eskimo sama di Afrika Selatan sama. Itu karangan Allah, jangan lupa. Bunyi itu karangan Allah. Aransirnya Allah, penciptanya Allah, jangan lupa. Wahing. Kan sudah saya ceritakan tuh Adam dibikin, kepalanya ditiup terus wahing. Terus dadanya ditiup wahing, syahwatnya ditiup wahing. Jadilah dia manajemen dari 3 komponen akal, hati, kolbu dengan syahwat. Nah, tinggal peradaban politik sistem menentukan yang mana yang memimpin, syahwatnya apa, hatinya apa, pikirannya, yang mana direkturnya, yang mana
lembaga penelitiannya, yang mana eksekutornya, tinggal. Jadi tinggal ditentukan. Nah, setiap negara tinggal Anda baca melalui manajemen 3 faktor itu tadi. Nah, kembali ke kalbun sama kolbun, sekarang kan urusannya jelas. Banyak orang yang mengkalbu tanpa landasan kolbu. Tapi juga banyak di tengah kalbu-kalbu, di tengah anjing-anjing yang luar biasa ini, akhirnya orang memilih kolbu sehingga dia tetap tersembunyi di dalam dan dia tidak pernah bisa mengatasi keadaan karena dia tidak berani ngalbu. Apa sebabnya Mak Yahan oleh Allah dibimbing nyuwun sewu ini? Kok sering ada yang miso asu. Karena Anda disuruh berzikir bahwa pada kata asu, kata kalbu, itu nanti akan membawa Anda ke kolbu. Jadi ini bukan asal miso. Ini miso yang terbimbing. Bener lagi. Kan orang jur wedos ora. Udah. Miso kan itu. Dan makanya bahasa Indonesia itu alhamdulillah dibimbing Allah dengan visuan, dengan pilihan yang indikatif, semuanya itu mengandung pintu ilmu. Karena kalau kalbun kamu teruskan menjadi kolbun. Jadi Anda jangan hanya melintas-lintas di depan gua Kahfi, Anda harus masuk. Itu pun Allah berhasil, biarkan mereka menyangka ada yang menyangka jumlahnya 3, ada yang menyangka jumlahnya 5, ada yang menyangka jumlahnya 7, dan Allah berhasil. Jadi ada ayat Allah yang sifatnya adalah teka-teki. Nah itu kan teka-teki kan bagus. Iya, kayak Palestina Israel. Itu teka-teki yang luar biasa. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, itu bahkan untuk ilmu pribadi jadi itu. Hidup saya itu dengan kesadaran itu salah satunya. Aku ini pokoknya bergerak terus-menerus ulang alik dari Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Pokoknya dari kegembiraan ke kecemasan, dari kegelisahan ke ketenangan, terus-menerus. Dan hidup itu seperti itu, sehingga perang itu tidak akan pernah selesai. Gitu loh. Ya? Berebut makanan sama perang beda. Gitu ya. Perang ada hukum. Kalau berebut makanan? Berebut makanan primitif. Oke, ya. Oke, ya. Dari mana Pak Ahmad kasusnya Pak? Oke, sebentar ya banget. Apa tadi? Kolbun ya, oke. Jadi kira-kira gitu. Jadi berarti yang disebut menarik jaring dari tengah itu, Anda harus memberi kemungkinan komprehensif terhadap seluruh fenomena hidup. Materi penting, tapi jangan materi tok. Substansi penting, jangan substansi tok. Esensi penting, jangan esensi tok. Kan begitu. Jangan lantas jadi sufi terus anti materi. Itu bukan Islam. Itu satu sisi jaring, kan begitu. Itu maksudnya Mas Wijayanto. Itu yang soal kolbu. Terus ada tadi yang ingin saya respon dari Pak Wijayanto ya. Lali aku tapi. Jadi kolbu ya Mas, saya diinget-inget ya Mas. Itu serius. Untuk yang semester pertama dulu saya ingatkan, misalnya saya ini sedang mencari kata sejati. Kalau dalam kebudayaan disebut ibu kata. Ibunya kata, bukan bapaknya kata ya. Ini juga sebuah rahasia. Jadi Allah di dalam bahasa Al-Quran itu ada benda-benda yang non-gender tapi digenderkan oleh Allah. Jadi ada yang pakai kata pengganti hu, ada pakai pengganti ha. Kalau ha itu female, kalau hu male gitu ya. Itu juga ditentukan oleh Allah. Misalnya bumi, pohon, itu ditentukan gendernya oleh Allah karena sesungguhnya secara alam, secara kosmologi sebenarnya dia punya fungsi. Misalnya bumi. Ini nanti kalau bumi marah itu kira-kira apa senjata utamanya bumi menurut Anda? Bumi marah itu bukan kok buminya itu punya hati dan mental terus marah, enggak. Tapi bumi diinjak-injak oleh perilaku yang tidak sama dengan Allah menentukan irodatnya atas ciptaannya itu. Maka dia akan sama tuh dengan sesuatu dibakar menjadi terbakar. Itu kan dia sesuai dengan reaksi yang memang dikehendaki oleh Allah.
Kalau bumi ini kan ibu, Mas. Anda injak-injak tiap hari, tapi dari situlah Anda hidup, ya toh. Anda ludahi dia, Anda beoli dia, tapi dari situlah Anda hidup. Anda hidup sangat tergantung pada bumi. Jadi bumi ini kan ibumu. Makanya setiap negeri punya ibu kota, ya toh. Tidak ada bapak kota. Jakarta ini ibu kota Indonesia, tidak bapak kota Indonesia. Jadi ada fungsi gender. Nah, ibu itu kalau dalam kehidupan yang umum, ibu itu kan kerja di dapur ya. Ya memang bapak juga di dapur, tapi kan tetap legalitas atau apa ya, tetap ikon ibu itu kan tetap di dapur. Dalam arti gini, bukan saya anti bukan saya mau apa namanya, bukan mau mau ngomong gitu itu enggak. Maksud saya, ibu itu lebih memiliki senjata yang menghancurkan dibanding bapak. Maksudnya itu loh. Karena kalau dapur itu kan urusannya api, Mas. Jadi kalau ibu marah itu senjatanya api, Mas. Kalau api itu apa Anda pikir kalau api itu efeknya cuma kebakaran? Jadi Krakatau itu panjangnya, tingginya gunung itu misalnya, itu kan 12 km, Mas. Itu magmanya, itu bukan pusatnya. Nanti di Merapi itu lebih dalam lagi. Jadi kalau Merapi ini magmanya bergoyang, bergolak, itu nanti dari Aceh sampai Flores, itu semua ikut bergolak. Karena dia dapur utamanya paku bumi ini Merapi. Nanti tinggal di daerah aja. Dari Sinabung, terus di Pulau Jawa aja ada 9. Nah sekarang tinggal tergantung kepada yang jaga Jogja Anda. Anda mau hancur lebur apa mau? Karena panglimanya di Jogja. Karena yang tidak bisa diapa-apain oleh vulkanologi adalah Merapi. Kalau Semeru besar, tinggi tapi bisa ditembus, Mas. Jadi kalau ada semburan-semburan dia bisa didistribusi sehingga tidak akan terjadi ledakan besar sejauh yang bisa dilakukan oleh vulkanolog. Tapi kalau Merapi ditembus nggak bisa. Yani Merapi itu perilakunya tidak bisa dipahami oleh ilmu vulkanologi yang paling modern pun. Sehingga Profesor Katili, ITB dulu berpesan sebelum meninggal kepada para vulkanolog, kalau nanti ilmu kalian sudah tidak bisa memahami perilaku gunung, maka kembalilah ke mitologi. Nah itu in about time to think about that. Sekarang ini, teman-teman sekalian. Jadi itu termasuk yang saya sebut sejati tadi. Kalau orang sekarang mencari yang palsu terus, ya, tolong nanti kalau ada kesempatan ngomong tentang pencitraan. Pencitraan itu kan pemalsuan toh. Jadi bukan kambing dikambing-kambingkan lah gitu. Bukan orang di orang-orangkan kan, karena pencitraan kan pokoknya semua direkayasa untuk menjadi sesuatu seperti yang dikehendaki, dimuat tiap hari dan seterusnya. Nah, pekerjaan Anda adalah mencari yang sejati. Kenapa mencari yang sejati? Karena Anda bagian yang akan menyelamatkan. Karena kepalsuan dan pemalsuan ini sudah sedemikian rupa dominan di dalam kehidupan kita sekarang ini, maka harus ada pekerja lain yang disebut gharib tadi. Harus ada orang yang berani memimpikan perubahan-perubahan yang tidak mainstream. Meskipun sekarang sangat sukar mengidentifikasi mana baik mana buruk, sebenarnya sangat sukar. Kalau ada orang berselawat tidak berarti dia berkategori baik, gitu kan? Kalau ada orang di jalan-jalan kelihatannya mabuk-mabuk ngobrol di pinggir jalan tidak berarti dia pasti jelek. Jadi sekarang sangat sukar. Sekarang ini Nabi Muhammad banyak di Indonesia, dalam tanda petik ya, yang berpakaian kayak Nabi itu. Wow. Makanya saya, mungkin Pak Wijayanto juga nggak berani berpakaian seperti itu. Saya khawatir Anda tertipu oleh saya. Begitu saya pakai peci, saya khawatir Anda punya pandangan terhadap peci saya sehingga Anda salah sangka terhadap saya. Jadinya fitnah. Fitnahnya merugikan Anda, bukan merugikan saya.
Maka saya berpakaian seperti Anda. Ini untung saya sudah ganti celana hari ini, karena sejak saya dari Hongkong sama Gandhi 2 minggu yang lalu saya belum pernah ganti celana. Jadi sampai ngetel gak karu-karuan nih, tak jarnoe. Gitu loh. Kecuali acara yang diundang orang saya pakai celana khusus, tapi kalau ma'iyahan dan sehari-hari saya pakai celana itu lagi dari Hongkong sampai sekarang belum saya cuci. Tapi hari ini saya ganti untuk menghormati Gandhi. Gitu. Oke teman-teman sekalian, saya kira tolong kesejatian dan kedalaman itu. Anda datang ke sini kan karena bukan Anda mau pergi kemana-mana, karena Anda ingin pergi ke dalam dirimu, kan begitu. Karena Anda ingin pergi ke dalam diri. Kalau engkau kehilangan dirimu, kau kehilangan kolbu, kamu hanya punya kalbu, kan begitu. Bahasa Nyon Sewu ini, bahasa sejati tadi dulu kan pernah kita jelasin untuk teman-teman yang baru ya. Misalnya bukan hanya soal ketawa dan nangis. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang belum bernyawa dia disebut apa. Tapi kalau sudah bernyawa, punya akal, man. Dalam bahasa Inggris man, manusia toh, human gitu ya. Jadi sama unsurnya MAN, Muhammad Ainun Najib. Nek dipleset no. Dalam bahasa Jawa lebih jelas lagi. Ciri manusia itu ya man, Sukiman, Poniman, Sutarman ya. Man itu betul-betul menggambarkan manungso. Jadi sama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa manapun sama, karena Allah menyimpannya sebagai warisan abadi dari kesejatian. Dan saya kira dulu ini tidak bisa diselidiki ya, tidak bisa diriset. Tapi saya kok menduga dulu yang diajarkan Allah kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan nama benda-benda. Sangat material toh. Maka yang diajarkan Allah adalah bahasa-bahasa yang sampai sekarang Allah mempertahankannya di wilayah-wilayah substansial, misalnya manusia. Ada banyak yang lain. Yang dulu saya misalnya ada Incredible Hulk ya. Hulk gitu. Dalam bahasa Arab ya Hulk. Makanya kita bikin wirid tahluka itu. Hal-hal yang sifatnya serem dan menghancurkan itu Hulk. Incredible Hulk ya. Cara Jawa nek ana wong rada pekok, rada gendung, gila-gilo, gede awake medeni iki jenenge Hulk. Pokoke si Hulk kayak gitu. Sama bahasanya. Dan itu saya kira sangat banyak, cukup banyak. Maka dalam musik juga ada nada sejati. Ada aransemen sejati, ada nada sejati. Kalau Anda bikin penelitian, saya kira Beben mestinya tahu persis itu. Jadi ada berapa per berapa, terus ada lari notasi kemana-kemana, itu abadi. Mungkin sederhana, tapi dia abadi. Dan tidak pernah lekang. Nah, orang-orang yang berada di jalan Allah dan di dalam kasih sayang Allah, kalau dia bikin lagu, bikin apa-apa, dia akan dipinjami Allah keabadian itu. Ini tidak mungkin diteliti oleh sarjana modern. Tidak mungkin diteliti karena mereka gengsi kalau sama Allah. Sesama Allah masuk. Kan begitu. Gitu loh. Nah, kalau Anda lihat selawat-selawat mas, itu selawat-selawat itu, lo selawat kok mempengaruhi modernitas, kan aneh. Itu selawat dari 10 abad yang lalu kok mempengaruhi modernitas. Coba begitu banyak itu selawat-selawat mempengaruhi. Dan setahu saya kelompok-kelompok musik dunia itu di hari pensiunnya menjelang tuanya mereka selalu belajar ke timur. Dan belajar ke timur ini kalau tidak ke Turki, ke Mesir, kan begitu. Anda misalnya lihat rekaman Sting sama Nusrat, siapa yang dari Turki itu. Kemarin saya ngikutin kurs pembelajaran vokal dan musik di rumah Beben itu, saya melihat bahwa Barat itu adalah musik yang sebenarnya paling material. Dia paling sadar, tapi dia sebenarnya paling miskin. Kalau dia mau menggali, dia harus ke timur.
Nah, timur ini kaya tapi tidak percaya diri. Terus dia menomor duakan dirinya. Terus orang barat bilang kita negara dunia ketiga dan kita setuju, bahkan kita bangga kita ini kan negara dunia ketiga, lu malah setuju. Gitu teman sekalian. Nada-nada yang abadi itu sangat banyak yang misalnya apa sih? Misalnya gini, Salatullah salamullah, itu gitu tok. Ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habib, gitu tok. Ala yasin habibillah, cuman gitu tok. Tapi 200 tahun yang akan datang dia akan tetap ada. Dan itu ada beberapa yang saya amati, ini dulu bikinan Allah sendiri kayaknya. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Nah, hidup ini begitu teman sekalian. Jadi Anda jangan putus asa dengan politik. Karena kalau Anda melihat politik toh, Anda melihat kemiskinan, Anda melihat kedangkalan, Anda melihat kesempitan, Anda melihat kekhawatiran, Anda melihat kecemasan. Tapi hidup jauh lebih luas dari itu. Dan Anda harus percaya bahwa Indonesia bukan milik pemerintah Indonesia, Indonesia bukan milik politisi Indonesia, Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan Allah SWT. Jadi yang akan terjadi jangan dipikir akan berlangsung sebagaimana yang direncanakan oleh yang punya media, yang punya uang, yang punya kekuasaan. Innahum yakiduna kaita wa akidu kaita famahilil kafirina amhilum raita. Saya berharap dan optimis bahwa 2014 sampai 2017 adalah amilhum ruwaidanya sudah mulai dicicil oleh Allah SWT. Oke, Bang Matar, kita nanti Mas Beben tolong nambahin sama Pak Jo, tapi mungkin kita pancing 2-3 pertanyaan dulu. Oke, ini juga untuk meyakinkan teman-teman bahwa nggak bodoh-bodoh banget ya, Ustadz. Untuk membuktikan tidak bodoh, tentu apa yang disampaikan ada hal yang mungkin menarik. Mau didebat, mau dibantah, mau ditanya, dua saja, kiri kanan. Jadi sama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa manapun sama karena Allah menyimpannya sebagai warisan abadi dari kesejatian. Dan saya kira dulu ini tidak bisa diselidiki ya, tidak bisa diriset. Tapi saya kok menduga dulu yang diajarkan Allah kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan nama benda-benda. Sangat material toh. Maka yang diajarkan Allah adalah bahasa-bahasa yang sampai sekarang Allah mempertahankannya di wilayah-wilayah substansial, misalnya manusia. Ada banyak yang lain. Yang dulu saya misalnya ada Incredible Hulk ya. Hulk gitu. Dalam bahasa Arab ya Hulk. Makanya kita bikin baru wirid tahluka itu. Hal-hal yang sifatnya serem dan menghancurkan itu Hulk. Incredible Hulk ya. Cara Jawa nek ana wong rada pekok, rada gendung, gila-gilo, gede awake medeni iki jenenge Hulk. Pokoke si Hulk kowe gitu. Sama bahasanya. Dan itu saya kira sangat banyak, cukup banyak. Maka dalam musik juga ada nada sejati, ada aransemen sejati, ada nada sejati. Kalau Anda bikin penelitian, saya kira Beben mestinya tahu persis itu. Jadi ada berapa per berapa, terus ada lari notasi kemana-kemana, itu abadi. Mungkin sederhana, tapi dia abadi. Dan tidak pernah lekang. Nah, orang-orang yang berada di jalan Allah dan di dalam kasih sayang Allah, kalau dia bikin lagu, bikin apa-apa, dia akan dipinjami Allah keabadian itu. Ini tidak mungkin diteliti oleh sarjana modern. Tidak mungkin diteliti karena mereka gengsi kalau sama Allah. Sesama Allah masuk. Kan begitu. Gitu loh. Nah, kalau Anda lihat selawat-selawat Mas, itu selawat-selawat itu lu selawat kok mempengaruhi modernitas kan aneh. Itu selawat dari 10 abad yang lalu kok mempengaruhi modernitas. Coba begitu banyak itu selawat-selawat mempengaruhi. Dan setahu saya kelompok-kelompok musik dunia itu di hari pensiunnya menjelang tuanya mereka selalu belajar ke timur. Dan belajar ke timur kalau tidak ke Turki, ke Mesir, kan begitu.
Anda misalnya lihat rekaman Sting sama Nusrat, siapa yang dari Turki itu. Kemarin saya ngikutin kurs pembelajaran vokal dan musik di rumah Beben itu, saya melihat bahwa Barat itu adalah musik yang sebenarnya paling material. Dia paling sadar, tapi dia sebenarnya paling miskin. Kalau dia mau menggali, dia harus ke timur. Nah, timur ini kaya tapi tidak percaya diri. Terus dia menomor duakan dirinya. Terus orang Barat bilang kita negara dunia ketiga, dan kita setuju, bahkan kita bangga, kita ini kan negara dunia ketiga, lo malah setuju. Gitu teman sekalian. Nada-nada yang abadi itu sangat banyak, misalnya apa sih? Misalnya gini, Salatullah salamullah, itu gitu tok. Ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habib, gitu tok. Ala yasin habibillah, cuman gitu tok. Tapi 200 tahun yang akan datang dia akan tetap ada. Dan itu ada beberapa yang saya amati, ini dulu bikinan Allah sendiri kayaknya. Sangat sederhana, sangat sederhana. Nah, hidup ini begitu teman sekalian. Jadi Anda jangan putus asa dengan politik. Karena kalau Anda melihat politik toh, Anda melihat kemiskinan, Anda melihat kedangkalan, Anda melihat kesempitan, Anda melihat kekhawatiran, Anda melihat kecemasan. Tapi hidup jauh lebih luas dari itu. Dan Anda harus percaya bahwa Indonesia bukan milik pemerintah Indonesia, Indonesia bukan milik politisi Indonesia, Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan Allah SWT. Jadi yang akan terjadi, jangan dipikir akan berlangsung sebagaimana yang direncanakan oleh yang punya media, yang punya uang, yang punya kekuasaan. Innahum yakiduna kaita wa akidu kaita famahilil kafirina amhilum raita. Saya berharap dan optimis bahwa 2014 sampai 2017 adalah amilhum ruwaidanya sudah mulai dicicil oleh Allah SWT.